gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita siapkan berdoa dulu ya. Oke, silakan kalian, silakan dipersiapkan teman-temannya untuk berdoa. Baik semuanya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Oke, terima kasih kalian ya. Nah, selanjutnya Ibu mau mengabsensi dulu nih kehadiran kalian ya. Silakan sekretaris. Ada Hilda, Najwa, sama Bernadetta. Mereka ketiganya keterangannya sakit. Sakit? Ya, oke. Makasih ya Salis. Biar lebih semangat lagi, bagaimana kalau kita berikan tepuk ekonomi? Gimana ya? Gimana anak-anak? Ya, yuk. Dikasih aba-aba ya. Silakan. Felis kasih aba-aba teman-temannya. Ya, tepuk ekonomi. Berarti kita mempelajari tentang apa? Simbol ini simbol apa anak-anakku? Nah, jangan sampai lupa ya. Jadi kalau ada lambang seperti ini artinya adalah lambang Direktorat Jenderal Pajak. Oke ya, kita next. Nah, ini dia, kita ulas lagi tujuan kita ya. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian akan belajar menggunakan model pembelajaran problem based learning ya, di mana problem based learning ini kan akan menemukan masalah-masalah kalau yang saat ini adalah mengenai pajak, dan nanti kan akan menemukan juga solusi yang tepat untuk masalah ini itu apa. Itu ya pembelajaran kita hari ini ya, problem based learning. Nah, yang dipadukan dengan metode discovery learning, ceramah, diskusi tanya jawab, dan penugasan pemecahan masalah. Nanti peserta didik kalian ini dapat menganalisis peran, fungsi, manfaat pajak, serta menyajikan hasilnya analisis kalian mengenai fungsi dan peran pajak dalam pembangunan ekonomi. Nah, hubungannya itu apa? Oke, dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, jujur, kreatif, dan bekerja sama dengan baik sama anggota kelompok. Next ya. Nah, untuk memulai pertemuan kita yang sekarang ini, kita akan ulas nih. Nah, kemarin itu kalian sudah mengetahui itu apa itu pajak. Nah, Ibu mau nge-review nih. Apa sih perbedaan antara pajak dan pungli? Ada yang bisa? Oke. Riko, silakan Riko. Perbedaan pajak dan pungli itu, kalau pajak itu berdasarkan undang-undang. Siap. Berbeda dengan pungli itu tidak berdasarkan undang-undang sehingga ilegal. Nah, ini dia ya. Ini poin-poin pembahasan kita mengenai pajak. Kita ulas sedikit mengenai pengertian pajak menurut undang-undang nih ya. Siapa yang bisa mengemukakan? Ya, Naila, boleh Naila, silakan Naila. Jadi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Nah, ini ya manfaat pajak yang banyak ya, ada infrastruktur, subsidi bahan bakar, kesehatan, transportasi, pendidikan, dan yang lain nanti kita bahas. Oke, anak-anakku, simak ya. Bahwa sekitar 80% pengeluaran negara dibiayai oleh pajak. Jadi bagaimana kalau masih banyak yang tidak bayar pajak? Coba, Ibu mau tahu pendapat kalian? Tolong kemukakan ya. Oke, tadi sudah didengarkan ya itu suaranya. Sekarang nih, apa saja dampak bila wajib pajak tidak taat atau tidak setor pajak? Nah, ini ada contohnya 3, silakan dibacakan. Yang pertama adalah Pembangunan ekonomi terhambat. yang kedua, Pembenahan fasilitas umum sulit dilakukan. yang ketiga, Terhambatnya pembangunan infrastruktur. Nah, jadi kalian tahu ya bahwa 80% pajak itu adalah 80% penyumbang APBN itu adalah dari pajak ya. Nah, jika kita lihat, kita bandingkan ya kan, di situ selalu aja ada apa? Selisih antara yang dan yang ya, dilihat selalu tidak pernah sama ya nggak? Berarti ada apa
selalu ada. Bar yang merah ini nggak selalu dia sama dengan yang kuning ini. Selalu ada selisihnya. Berarti kita dapat simpulkan bahwa ternyata masih banyak total wajib pajak yang tidak taat pajak atau tidak bayar pajak. Oke, sekarang silakan kalian simak video mengenai pajak terupdate. Yaitu apa? Undang-undang harmonisasi perpajakan ya. Silakan disimak dulu. Selamat siang, Anda menyaksikan Headline News. DPR RI akan mengesahkan rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi undang-undang yang berisi sejumlah perubahan aturan pajak yang mulai diterapkan pada tahun depan. Untuk tahun depan, ini akan ada 5 bracket ditambah dari semuanya 4 bracket. Yang pertama adalah golongan pertama. Untuk bracket pertama adalah untuk orang dengan pendapatan 60 juta akan dikenakan pajak pribadi sebesar 5%. Kemudian juga untuk bracket kedua adalah pendapatan orang dari 60 hingga 250 juta akan dipungut pajak sebesar 15%. Di bracket ketiga. Video selanjutnya ya. Siap-siap nih, harga sejumlah barang dan jasa berpotensi naik mulai 1 April mendatang karena ada tarif pajak pertambahan nilai yang bakalan naik menjadi 11%. Tapi kenaikan PPN bakal menjadi mesin bagi penerimaan negara yang lebih optimal. PPN berperan strategis bagi fiskal negara karena berkontribusi hingga 40% terhadap penerimaan pajak setiap tahunnya. Nah, terus sekarang silakan kalian temukan nih, ada berapa sih masalah perpajakan yang kalian temukan setelah tadi menyimak PPT dan menyimak video? Ada berapa anak-anakku? Ada 3, apa saja? Silakan sebutkan. Masih banyaknya wajib pajak yang tidak taat. Oke, sip. Yang kedua? PPN naik sebesar 11%. Oke, sip. Yang ketiga? PKP PPH naik. Oke, nah itu ya, silakan masalah tersebut kalian bikin problem solvingnya ya. Jadi kalian gimana nih caranya untuk menyelesaikan hal tersebut, mencarikan solusinya ya. Nah, ini ada beberapa usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk membuat si taat pajak itu menjadi sadar pajak. Antaranya yaitu ini namanya iklan layanan masyarakat ya anak-anakku. Yuk kita lihat dulu yuk. Jalan mulus, jembatan bagus, itu semua karena pajak. Subsidi listrik, subsidi BBM, itu semua ada berkat pajak. Alhamdulillah karena pajak, sekolah anak saya gratis, bukunya juga gratis. Berkat pajak, orang seperti saya ini berdebat muka dan diberi obat-obatan kreatif. Terima kasih pajak. Dari 3 alternatif solusi yang sudah diberikan oleh pemerintah, kalian dipilih nih. Kira-kira solusi yang tepat menurut kalian itu, yang dipilih oleh kelompok kalian itu yang mana gitu? Yang mana menurut kalian? Yang mana? Yang bisa dibuat oleh anak sekolahan dan lebih tepat sasaran menurut kalian yang mana nih? Oke, nanti kalian pilih dan kemukakan di presentasi kalian ya. LKPD-nya silakan kalian kerjakan, ditulis sudah ada perintahnya di dalam ya. Silakan kelompok 1. Di situ kelompok 1 mendapatkan menganalisis masalah mengenai PPh 21. Kelompok 2 juga PPh 21, yang kelompok 3 juga PPh. Nah, kelompok 4 sampai kelompok 6 itu PPN. Silakan kalian cari contoh perhitungan dari PPh dan PPN. Yang pertama adalah menggunakan perhitungan undang-undang perpajakan yang lama. Yang kedua, perhitungan menggunakan pajak yang baru yang harmonisasi perpajakan. Kita mau lihat nih ada selisih nggak antara perhitungan pajak lama dan pajak baru, gitu ya. Nanti setelah itu silakan kan analisis fungsi dan manfaat dari pajak pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia ya. Lanjut, ini nanti kalian bikin kesimpulan mengevaluasi peran dan fungsi pajak dalam pembangunan ekonomi menurut kelompok kalian itu apa. Lalu kelompok kalian itu berharap
kalian pilih itu untuk meningkatkan ketaatan pajak para wajib pajak itu seperti apa harapannya ya? Oke, silakan kalian boleh menuliskannya, boleh di PowerPoint ataupun di Canva ya, untuk nanti maju presentasi. Silakan. Kalian kerja kelompoknya seperti apa akan ibu observasi ya. Oke, waktunya sudah habis. Silakan persiapkan kelompok kalian untuk maju presentasi ya anak-anakku. Ya, oke, dimulai dari kelompok 1. Silakan maju kelompok 1. Bisa dilihat di sini ada wajib pajak orang pribadi WPOP tahun 2021. Itu ada lapisan penghasilan kena pajak. Yang nomor 1 itu ada sampai dengan 50 juta, ber-NPWP-nya adalah 55% dan tidak ber-NPWP-nya adalah 6%. Ya, di sini LKBD kelompok kita identifikasi masalahnya adalah wajib pajak belum taat membayar. Yang kedua adalah kenaikan PPN dan PPh di UU HPP. Perbandingannya seperti apa kelompok 1? Kalau yang menggunakan pajak lama berapa? 5.500.000. 5.500.000 menggunakan undang-undang harmonisasi perpajakan 4.500.000. berarti ada selisih ya? Ada, Bu. Selisihnya lebih apa? Lebih naik apa lebih turun? Lebih turun. Lebih turun ya. Jadi menggunakan undang-undang harmonisasi perpajakan itu malah lebih turun sebesar berapa? 1 juta. 1 juta. 1 juta. Oke. Nah, dugaannya menurut kelompok kalian apa? Dugaannya adalah kalau di PPN yang 2021 itu konsumennya itu akan berpikir ulang dalam pembelian barang. Oke, Kalau yang di PPh-nya itu wajib pajaknya itu akan menunda pembayaran pajak jika diturunkan. Oke, berarti solusi yang kelompok kalian pilih itu apa? Membuat iklan layanan masyarakat. Oke, terima kasih kelompok 1. Terima kasih tepuk tangan. Kelompok 6 PPN silakan maju. Setelah kenaikan PPN sebesar 11% adalah benar. Oke, jadi kelompok 6 ini dapat bagian PPN ya. Terus PPN-nya itu bagaimana ini kelompok 6? Jadi dari sebelum kenaikan itu ada 12 juta. Iya. Terus yang setelah kenaikan sebesar 11%. Betul. Jadi 13 juta. Oke, berarti sebelum kenaikan itu PPN terutama itu 12 juta. Setelah kenaikan PPN jadi 11% menjadi 13 juta 200. 13 juta 200. Ada selisih berapa kelompok 6? 1 juta 200. Lebih apa? Lebih naik apa lebih turun? Lebih naik ya. Jadi di PPN ini ternyata malah lebih naik ketika menggunakan undang-undang HPP ya. Oke, berarti ada dugaan apa nih kelompok 6? Akan berpikir 2 kali untuk membeli barang. Jadi dugaannya itu akan ada berpikir 2 kali ya konsumen ya, karena melihat ini si PPN naik jadi 11%, maka naik juga lah PPN yang terutangnya. Oke, terima kasih banyak kelompok 6. Dua kelompok itu mengaplikasikan perhitungan pajak sebelum undang-undang UHPP dan sesudah UHPP itu diterapkan. Ternyata terdapat perbedaan. Sekarang kita ke kesimpulan nih untuk hari ini ya. Tadi setelah kelompok 1 dan kelompok 6 maju, ada nggak nih yang bisa menyimpulkan nih inti dari yang tadi awal sampai yang teman-teman terakhir maju nih ya? Siapa yang mau? Siapa yang bisa? Oke, silakan Nabil. Kesimpulannya, peran pajak terhadap pembangunan ekonomi yaitu pajak berperan sebagai sumber utama penerimaan negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan membiayai investasi pemerintah. Kerjakan evaluasinya ya. Evaluasi pembelajaran mengenai pajak, Ibu sudah kirim G-form di grup WA kalian, silakan dibuka ya. Silakan dikerjakan, dikasih waktu 5 menit.
sebagai generasi muda nih harus taat bayar pajak. Kasih tahu juga ke orang tua ya, taat membayar pajak. Karena pajak dari kita untuk kita juga. Oke, yang terakhir kita akan melakukan refleksi. Nah, nih bagian mana sih dari pembelajaran kita ini yang paling kalian sukai? Nonton video. Yang mana? Nonton video. Nonton video. Dengan nonton video berita tersebut kalian jadi mengetahui berita terupdate mengenai pajak, ya enggak? Iya. Oke, yang kedua, apakah masih ada materi yang belum kalian pahami? Iya. Boleh ya kalian kita berdoa dulu, oke? Ya silakan KM siapin kita berdoa dulu sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Mari semuanya, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing, berdoa dalam hati mulai.